Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Harmoni, apa kabar? Sore ini alhamdulillah cerah. Tadi pagi hujan, malah dari kemarin ya. Tapi kita doakan mudah-mudahan hari ini cerah, malam cerah, besok dan sehari-hari selanjutnya tetap cerah secerah hati kita. Tadi Teh Ireng sempat bawain sedikit lagu dari Dewa ya, Risalah Hati. Aduh, Masya Allah. Tapi Risalah Hati ini bukan tentang hubungan manusia dengan manusia saja, tapi bagaimana hubungan kita dengan Sang Maha Pencipta. Kalau bicara Maha Pencipta tentunya ada Allah. Allah itu aduh jangan pernah lepas ya, Masya Allah. Sahabat Harmoni, hari ini di event kita Teh Ireng ada tamu spesial. Masya Allah pokoknya spesial banget. Alhamdulillah bisa ketemu. Kalau biasanya kita ketemu warawiri di Instagram atau mungkin di TikTok atau di medsos lainnya. Nah sekarang kita bisa ketemu langsung, tapi ngajak login enggak ya? Biasanya suka ngajakin login. Alhamdulillah. Nah, sebelah Teh Ireng sudah hadir Koh Donitan. Siapa yang udah tahu Koh Donitan? Pastinya kalau yang belum tahu di sini bisa buka-bukaan abis-abisan. Tapi sebelum ketemu dengan Koh Donitan, jangan lupa untuk selalu pantengin TV Harmoni karena kita live streaming di YouTube TV Harmoni, ada juga Facebooknya sama TV Harmoni dan juga apalagi tuh banyak ya, Masya Allah. Instagramnya juga TV Harmoni. Sebelum kita warawiri kesana kesini, karena yang warawiri sudah ada di tengah-tengah kita semua nih sahabat Harmoni. Kalau kita sapa-sapa dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dondi. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Akhirnya kita bisa ketemu. Alhamdulillah. Biasanya Teh Ireng cuma lihat di Instagram gitu ya, tapi nggak ada lagi. Ayo login, mau tahu nggak? Seperti selalu kayak begitu ya, kuncinya asyhadu. Iya, Tapi kita di sini tidak bicara asyhadu ya. Ada kegiatan yang akan dilaksanakan nanti ya di Bandung, alhamdulillah. Tanggal 13 dan 14 September di Piset Mall itu ya, tempatnya sebelah Hotel Horizon. Ko Dondi, saya mau tanya, kenapa tempatnya di Bandung nih? Gitu ya. Alasan khususnya gini, karena kita ketemu qadarullah, dikenalkan dengan sahabat-sahabat yang menamakan dirinya manusia cahaya. Jadi kemana-mana bercahaya. Ya, amin. Masya Allah. Harus ya. Halus. Alhamdulillah kita tuh terkesan dengan giroh dan juga misi ya dari teman-teman di Manusia Cahaya, yang mana kemana-mana nyari duit. Nyari duit. Ya kan, nyari duit buat apa? Buat bayar listrik masjid, buat bayar gaji marbot. Masya Allah. Ini adalah sebuah misi yang insya Allah diridhoi ya Allah SWT ya, karena berbuat kebaikan untuk agama Allah. Nah itu yang menjadikan salah satu alasan khusus buat kita kenapa kita mau kerjasama dengan teman-teman di Manusia Cahaya. Nah karena teman-teman Manusia Cahaya ini di Bandung sudah punya jaringan ya, jadi kita terima usul, yuk kita jadikan acara kita yang perdana ini Fitra Fest di kota Bandung. Begitu Teh. Perdana lagi ya. Perdana nih. Pertama ketemu dengan Manusia Cahaya, langsung bikin event. Masya Allah, ini berkah banget buat Manusia Cahaya. Kang Rama, foundernya, Masya Allah ya, alhamdulillah. Terus kenapa ini harus namanya Fitra Fest Back to Zero? Nah, kalau yang teman-teman Muslim mungkin sudah terbiasa ya dengar kata fitrah. Kan kita semua sama-sama tahu bahwa setiap manusia yang dilahirkan itu fitrah. Fitrah dalam artinya kan sifat asal. Fitrah dalam konteksnya itu adalah muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada penciptanya. Setiap manusia yang lahir nggak bisa apa-apa. Dia fitrahnya adalah muslim. Nah, ketika manusia itu nanti besar, ada yang lahir di keluarga muslim, alhamdulillah, selalu ingat fitrahnya. Tetapi kalau ada yang lahir di keluarga yang belum muslim, dia mungkin sempat dikafirkan. Tetap ini sama. Sama, saya juga dulu pernah dikafirkan oleh orang tua. Entah dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi ya. Tetapi nanti ketika orang itu sudah besar, dia mendengar Islam, bisa jadi dia menerima Islam, bisa jadi dia bahkan sampai memeluk Islam.
sebenarnya orang itu tidak pindah agama, tapi orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya sebagai muslim, karena fitrahnya manusia adalah muslim. Nah, ketika dia kembali ke fitrah, itulah yang kita sebut dengan back to zero. Karena apa? Karena kita juga tahu, sama-sama tahu bahwa ketika ada orang yang bukan Islam masuk ke dalam Islam, memeluk Islam, insya Allah dosa-dosa dia dari mulai akil balik sampai dia masuk Islam dihapuskan, back to zero. Back to zero-nya dari situ ya. Jadi dinolkan, dikasih modal dosanya nol gitu. Tapi ada modal lagi yang lain. Segala kebaikan yang dia buat semenjak dia akil balik sampai dia masuk Islam, insya Allah tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Nah, jadi modalnya double tuh. Udah dosanya nol, kebaikannya tetap diikutkan gitu ya. Tetapi insya Allah itu dengan catatan dia menjalankan Islamnya dengan baik gitu. Dan benar juga ya. Jadi kalau ada judul Fitrah Fest, artinya festival fitrah. Festival fitrah ini berarti tujuan kita adalah membuat sebuah festival yang mengingatkan saudara-saudara kita muslim supaya selalu ingat fitrahnya. Nah, juga buat yang belum muslim, yuk balik ke fitrah gitu. Tapi ini konsepnya bukan untuk non muslim yang mau login kan? Ini memang untuk semua targetnya kan, untuk untuk semua, baik yang muslim maupun yang belum muslim. Saya sebutnya yang belum muslim. Insya Allah masuk Islam. Insya Allah muslim. Secepatnya. Ya itu semuanya tergantung dari izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau tadi sudah tahu back to zero itu ternyata ajakan, himbauan dan seruan atau mungkin mengingatkan lagi ya untuk muslimnya sendiri kalau itu tuh memang fitrah itu dari muslim. Dan memang sama Allah dong, tidak ada lagi ya, karena seperti itu Allah tidak ada yang lain ya. Masya Allah. Nah, terus untuk kegiatan di dalam Fitrah Fest selama 2 hari ini kan ada beberapa pemateri banyak nih. Nah itu gimana tuh Ko Dodi sampai bisa dapat banyak itu 2 hari, hebat bener. Dalam waktu yang singkat, seperti Loro Jonggrang dan Bondowoso. Nah itu kan kerjanya maca. Masya Allah. Tadi kan ada Alhamdulillah. Masya Allah, ya kita sama-sama kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Insya Allah diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Insya Allah nanti ada Bunda Dr. Aisyah Dahlan. Masya Allah. Saya kirain kajian saya tuh nggak nyambung sama dia. Ternyata nyambung. Iya. Ketika saya bilang Nabi menerima wahyu masuk ke dalam kolbu Nabi, langsung disamper sama Dr. Aisyah. Sini gue yang jelasin kolbu gitu. Mas, kita juga baru tahu kolbu itu apa sih? Selama ini kan kita sering dengar kolbu. Yang mana kolbu kita? Di mana gitu? Orang bilang hati di sini. Kenapa dipegang sini gitu? Ternyata dipegang sini yang dimaksud adalah jantung. Jantung itu ternyata kolbu kita. Ternyata di dalam jantung juga ada sistem-sistem saraf yang bisa menyimpan atau menerima pesan yang kita kenal dengan pesan ilahi. Ya, jadi ternyata bukan cuma otak doang yang punya sistem saraf yang bisa menyimpan ya memori gitu. Ternyata jantung juga nyambung ya sebenarnya. Alhamdulillah ya. Nanti ada Bunda Dr. Aisyah Dahlan. Dia nanti akan jelaskan lebih rinci. Nah, kemudian ada Ustadz Fatih Karim. Masya Allah, ini juga Ustadz kita yang ganteng ini juga luar biasa. Ustadz Fatih Karim sangat peduli dengan tingkat atau kemampuan masyarakat Indonesia tentang Quran. Dia cari tahu berapa banyak orang Indonesia Muslim yang belum bisa baca Quran. Jadi alhamdulillah beliau tuh selalu bagi-bagi Quran dan bagi tahu dan ngajarin bagaimana cara baca yang cepat dan benar gitu. Alhamdulillah banyak orang yang tersentuh dengan dakwanya Ustadz Fatih Karim sehingga banyak yang berlomba-lomba memberikan sodakohnya, infaknya untuk mengkurkankan Islam Indonesia gitu ya. Jadi supaya masyarakat Muslim Indonesia semuanya diharapkan bisa baca Quran. Ya jadi luar biasa. Mudah-mudahan Ustadz Fatih Karim juga bisa nanti menerangkan apa pentingnya kita baca Quran, apa pentingnya kita menjaga Quran kita di dalam hati kita juga, dan yang paling penting bagaimana mengamalkannya ya. Ada lagi nanti ternyata nih seorang anak muda nih yang kemana-mana rambutnya merah, tapi kalau pulang ke rumah jadi hitam rambutnya.
Mungkin teman-teman dan saya yakin teman-teman sudah tahu dan hafal dengan pesulap merah. Ya, pesulap merah ini ternyata juga kalau kita tonton di TV atau di YouTube, sepertinya kan dia kan membongkar kepalsuan gitu ya, dari praktek-praktek yang mungkin tidak sesuai dengan syariat Islam. Tapi ternyata jalan hidupnya juga luar biasa. Dia seorang pemuda yang tauhidnya sangat kuat dan selalu berserah diri kepada Allah, sehingga dia bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Masya Allah, ini juga patut kita contoh ya. Dan jangan sampai kita juga mengikuti tindakan-tindakan atau mungkin amalan yang tidak diterima Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan cara mungkin kita menyekutukan Allah, itu sudah merupakan dosa yang tidak terampuni. Nah ya, ada pesulap merah, nanti dia juga main sulap. Saya nggak tahu dah sulap apa. Juga? Oh iya. Tapi boleh nggak sih kalau main sulap itu? Sulap tapi yang mendidik gitu ya. Sulapnya itu bisa memberitahukan kepada kita, ini loh yang biasa dilakukan oleh orang untuk membuat kita menjadi musyrik. Nah, itu kan penting ya. Nanti dibongkar caranya gitu. Keren. Oke, setelah itu nanti ada seorang ustazah yang sudah kita kenal di mana-mana ya. Mungkin dari zaman udah berapa tahun yang lalu lah. Mama Dede. Alhamdulillah ada Mama Dede juga bergabung di acara ini Fitra Fest. Qadarullah, bukan kita yang menghubungi Mama Dede. Mama Dede bilang mau datang. Kalau karena mau datang sekalian aja naik panggung gitu. Alhamdulillah. Itu sudah jalan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat kita berpikirnya semua begitu. Alhamdulillah, nanti insya Allah ada Mama Dede kita sudah tahu keilmuannya juga ya. Nah, jadi nanti kita bisa dengerin sambil diomelin mungkin ya, diingetin. Kita kalau diingetin sama orang yang senior seperti Mama Dede, ya anggap aja itu orang tua kita. Betul. Ya, mungkin ada yang agak keras bagaimana, itulah buat kita tuh penting karena kadang-kadang kita lupa ya. Jadi seorang Mama Dede, orang tua kita, bunda kita, mudah-mudahan bisa mengingatkan kita supaya kita selalu berada di jalur yang sudah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada lagi, wah ini ustazah muda nih, keren. Dulu dia pernah di Bandung. Dulu dia pernah jadi penyanyi. Siapa? Ustazah Anastasia Teresia, atau yang kita sering kenal atau kita panggil Tere, atau Kak Tere. Oh, Masya Allah. Masya Allah, sekarang ilmu Qur'annya keren. Waduh, Masya Allah. Ilmu Qur'annya keren. Alhamdulillah, dia juga seorang yang dulu pernah dikafirkan orang tuanya. Ya, sekarang menjadi ustazah, luar biasa. Kita juga perlu dengar dari Kak Tere ya. Nanti juga acara ini akan dipandu oleh orang-orang yang sudah ngetop, MC Ibu Kota, Teh Ireng juga. Masya Allah. Ibu Kota Jawa Barat maksudnya. Ibu Kota Jawa Barat. Ya. Masya Allah. Sama satu lagi kalau nggak salah siapa, Lina? Iya, Teh Lina Budiarti. Ya, alhamdulillah. Jadi acara ini nanti akan seru. Nanti juga ada Kang Rama ya, founder dari Manusia Cahaya yang kerjanya tukang cari duit buat bayar listrik masjid gitu ya, dan gaji marbot. Iya, betul. Nah, jadi mudah-mudahan acara ini adalah sebuah acara kegembiraan buat kita. Ini adalah acara kegembiraan. Kenapa? Karena kita semua yang mau datang ke acara ini, kita adalah manusia-manusia yang selalu ingat dengan fitrah kita. Itu sebenarnya poinnya. Masya Allah. Ya, yuk selalu ingat fitrah kita. Fitrah kita adalah sebagai seorang muslim, artinya sebagai orang yang hanya selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah, sahabat Harmoni, ternyata Back to Zero itu kalau digali lagi banyak yang kita tidak tahu ya. Masya Allah. Dan jangan lupa Kodondi, TV Harmoni pun menjadi media partner untuk Fitra Fest tanggal 13 dan 14 September. Misal mudah-mudahan. Satu lagi. Iya. Boleh, silakan. Satu lagi. Insya Allah pada hari kegembiraan kita ini 13-14 September juga akan ada namanya launching buku. Oh, Masya Allah. Buku apa nih? Buku silat? Wah, saya kenapa bilang buku silat? Karena kan Kodoni ya, punten, karena kan kayak Chinese nih, kayaknya buku silat nih. Kalau Chinese kungfu. Oh, kungfu salah ya. Kalau silat khusus Indonesia. Khusus Indonesia. Tapi bisa juga nih disebut sebagai buku silat ya. Oh. Silatnya dalam arti silat apologetika. Silat apologetika itu artinya apa? Kita melakukan sebuah upaya perang pemikiran.
Ngapain perang pemikiran? Iya. Dalam rangka memerangi kekufuran. Oke. Memerangi kekufuran adalah salah satu bentuk daripada jihad. Nah, jadi kalau kita dalam arti siapa yang mau jihad ya? Iya. Jihad macam-macam. Betul. Jihad itu macam-macam. Ya, di dalam kita membela agama Allah, bukan Allah minta dibela ya, bukan. Iya. Agama kita bela, artinya kita berusaha berupaya sekuat tenaga menegakkan agama kita. Gitu. Menegakkan agama Islam itu bisa juga disebut sebagai membela agama Allah. Kenapa kita harus bela agama Allah? Supaya kita punya kedudukan yang mulia nanti di sana. Nah, dalam buku ini nanti kita akan beberkan. Di dalam buku ini ya memang buku ini adalah buku yang membahas tentang kitab saudara-saudara kita. Iya. Kenapa kita bahas di dalam kitab itu? Supaya kita tahu isi kitab mereka. Kenapa? Karena di dalam kitab mereka itu sering dipakai oleh saudara-saudara kita untuk mendangkalkan akidah kita. Ya, Iya, betul. itu masih ada dan akan selalu ada. Jadi untuk membentengi akidah saudara-saudara kita yang muslim, jangan sampai kita tergelincir imannya, kita perlu baca sebuah buku yang kita tahu isi kitabnya orang-orang sebelah, sehingga kita tidak mudah dimurtadkan. Gitu. Masya Allah. Nah, jadi ini buku silat. Iya, buku Silat lidah. Silat lidah. Silat lidah dalam arti kita berapologetika. Silat akidah juga Silat mungkin akidah ya. juga. Aduh, Masya Allah ya, silat akidah. Kita bersilat untuk melindungi akidah kita. Iya, betul. Ya. Masya Allah. Aduh, menarik nih. Banyak buku juga. Aduh, bukunya tebal nggak sih? Ini ya, enggak. kebiasaan nih anak-anak zaman sekarang susah untuk baca buku. Tapi gini, nah kalau orang biasanya baca buku kan isi buku itu cuma narasi aja gitu Iya, kan. betul. Saya mencoba supaya orang tidak bosan. Saya mencoba membuat buku ini dalam bentuk lebih banyak dalam bentuk tabel. Ya, tabel perbandingan. Iya, iya. Kita memang tidak boleh menafsirkan kitab orang. Betul. Tetapi kalau kita membandingkan ayat per ayat, tidak perlu tafsir, kita tahu loh kok beda. Loh, kok beda sama yang ayat ini? Nah, jadi supaya tidak membosankan atau supaya tidak ngejelimet bacanya, saya buat dalam bentuk tabel. Saya bandingkan untuk isu ini, ayatnya ini 1, 2, 3, 4. Silakan dibaca sendiri, nggak perlu tafsir. Iya, iya. Ya, kita nggak boleh menafsirkan. Iya, iya. Tapi kalau ada nama orang yang beda, nama tempat yang beda, urutan kejadian yang berbeda, ya kita pikir sendiri aja. Gitu. Ya, Masya Allah. itu di buku ya. Nanti habis itu juga ada lagi selama 13-14 September juga ada yang namanya bazar. Iya, Nah, UMKM. UMKM juga kita undang meramaikan acara kita. Mereka nanti jual produk-produk mereka, yang produk-produk unggulan mereka. Iya. Apa aja yang jual? Sayur mayur nggak? Enggak lah. Oh enggak ya? Belum. Daging nggak daging? Daging nggak Oh ada. enggak. Pasar dong. Masih iya. Ini mau Apa yang dijual apa aja? kayak pakaian, Oh, merchandise. terus Parfum. makanan yang yang kayak Oh, makanan ada juga? makanan ada, Oke. makanan berat. Nah, Makanan berat? Kan lama. Ya, Berapa kilo? Kayaknya maunya berapa kita makan? Sekilo berapa? Ini juga mau tahu siapa? Kita tahu penawar di pasar kan? Ya, jadi acara ini juga menjadi ajang buat kita supaya kita juga meningkatkan perekonomian umat Islam. Ya. Gitu. Ini kan ya walaupun skala kecil, tapi kan paling tidak UMKM dan pembeli itu sama-sama memberi manfaat. Iya. Gitu ya. Jadi di dalam sebuah acara kita selalu usahakan ada yang namanya majelis ilmu. Iya. Di dalam majelis ilmu juga nanti ada untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Nanti di dalam acara itu juga kita juga mencoba meningkatkan perekonomian umat Islam. Bermuamalah. Ya, Masya Allah. Gitu. Komplit ya. Komplit. Waduh, Ya. ini kok borongan bisa sih? Hah? Ya, Kepikirannya gitu ya, aduh kok borongan banget. Itu gara-gara maca, itu pokoknya. Tetap maca, aduh ini manusia cahaya, halo. Iya. Di luar mereka cari duit buat listrik masjid, di dalam ternyata bikin acara yang luar biasa. Amin, Insya Allah ya. Masya Allah, aduh Masya Allah. Tuh sahabat Harmoni jangan lupa 13 dan 14 September 2024 hari Jumat dan Sabtu ya. Jumat dan Oh Sabtu. Masya Allah, dari pagi kita juga ya Masya Allah ini. Wah, nah ini kan Fitra Fest. Ada ini juga ya, virtual religi journey juga ya, Iya, Masya Allah nih. betul. Ini perjalanan tentang
keakidahan dan perjalanan Rasulullah ya. Iya, jadi- Itu Masya Allah kita seakan-akan berada di saat itu. Udah pernah belum nyobain? Belum, aku juga. Belum nyobain, udah promosi. Udah promosi dulu. Saya udah pernah. Oh, udah pernah. Saya udah pernah. Aduh. Masya Allah ya, ketika saya coba, kita Iya. duduk di sebuah kursi yang ternyata ada mekanismenya. Ketika kita menonton menggunakan alat itu seolah-olah kita sedang Berada. ikut di dalam perjalanan itu. Oh, Masya Allah. Ada salah satu materi yang saya tonton waktu itu adalah perjalanan Isra Mi'raj Nabi ya. Ketika saya coba, ketika ada adegan seperti turun gitu, seperti itu. Kita seperti orang mau jatuh begitu bawah. Oh, gitu. Karena kayak 3 dimensi gitu ya. Iya. Oh, Masya Terus ketika Allah. nanti ada kejadian naik ke atas gitu ya. Kita seperti orang dibawa ke atas gitu karena kursinya Masya bisa Allah. bawa Iya, kita iya. seolah-olah kita lagi naik gitu Iya, ya. iya, iya. Dan karena efek di dalam alat itu kan kita seolah-olah memang sedang mengalami. Betul. Ketika ada misalnya kita hujan nih rintik-rintik nih. Kaki kita basah ada yang siram air. Masya Allah. Aduh, kayaknya seneng nih. Bahkan di tengkuk juga ada yang siram air. Basah gitu. Perlu mbak ganti baju nggak sih? Enggak usah ya. enggak sampai kuyup, Nggak sampai kuyup ya. Enggak sampai kuyup. Nah, Tidak basah kuyup. di dalam VR itu nanti kita bisa ikut merasakan bagaimana perjalanan Nabi ya ketika Isra dari kota Mekah ke ke Baitul Maqdis ya di di Yerusalem. Iya. Kemudian dari situ juga kita seperti dibawa Mi'raj. Nah, Masya Allah, coba siapa yang nggak mau pengen ngerasain seperti itu. Iya. Jadi sangat menarik gitu, sangat menarik ini ya. Aduh, banyak ya. Banyak. Nanti selain itu, selain yang Isra Mi'raj juga ada yang lain. Ada tentang kisah perjalanan Nabi Isa alaihissalam, ada juga. Jadi sangat menarik buat Bapak, Ibu, adik-adik, teman-teman cobain. Kalau nggak nyoba rugi. Ya, kapan lagi ya? Kapan Masya Allah, ini cuma 2 hari, 13-14 September 2024. Udah, nah ini kenapa harus datang ke Fitrah Fest? Banyak banget. Ada sharing session, ada seminar inspiratif, ada talk show, login time. Nah ini Kodondi ya. Kalau Maca kerjanya cari uang, kalau Kodondi kerjanya nyari orang-orang untuk login. Kalau istilah sebelah cari jiwa. Oh iya, cari jiwa. Nah ini login time gimana nih? Ada? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Masya Allah. Nah, jadi kalau untuk saudara-saudara kita yang belum kembali ke fitrahnya, kita juga bantu. Ya, misalnya mereka mau login pada acara itu, kita utamakan, kita segerakan. Namanya orang mau login, pasti kita harus segerakan. Iya, Ya, karena itu nanti sudah setelah itu baru kita bina. Tuh. Nah itu kadang ada kesulitan nggak kok untuk membina orang-orang yang mungkin di awal menggebu itu untuk menjadi seorang mu'alaf atau seorang muslim. Nah tapi di perjalanan itu punten ada yang suka balik lagi gitu. Itu gimana maintenance-nya kalau Kodondi sendiri untuk teman-teman yang login dengan Ya, Kodondi? biasanya kalau orang yang sudah login terus nggak lama terus misalnya dia bisa balik lagi, itu biasanya nggak jauh-jauh dari faktor ekonomi. Oke, Yes, urusan yes. perut, Betul. urusan Ya. perut. Ada beberapa kasus terjadi begitu karena urusan perut. Nah, ya kita juga membantu ya apa yang bisa kita bantu kita bantu. Zakat kita salurkan, pembinaan kita salurkan, bahkan kalau ada yang butuh bantuan kita secara ekonomi juga kita bantu, tapi sekedarnya ya, Iya, betul. bukan yang berlebihan. Ada yang butuh modal usaha juga kita bantu, bahkan sampai ada yang butuh bantuan hukum kita juga bantu. Ini semua free, Oh, Masya Allah. semua free, tidak ada yang harus dikembalikan gitu Iya, ya. iya. Kalau misalnya mereka juga butuh bantuan mediasi, kita juga bisa bantu. Oh. Nah, dan kita juga tidak sendiri. Di belakang kita adalah umat Islam, ya, umat Islam yang peduli dengan saudara-saudaranya yang baru masuk Islam. Semuanya, baik dengan umat Islam maupun juga teman-teman di mualaf center yang lain. Iya. Jadi kita tidak mengenal batasan tempat. Iya. Kapanpun kita bisa minta tolong untuk minta bantuan mereka. Ya, di dalam konteks seluruh negara Republik Indonesia. Oh, Masya Allah. Ini Kodondi sendiri ada yang menaunginya? Ada. Jadi kalau saya itu ada di bawah naungan Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid, pusatnya di Surabaya. Oh, pusatnya di Nah, Surabaya. pusatnya di Iya. Surabaya.
kami membagi Indonesia menjadi 8 wilayah, dari mulai Aceh sampai Sumatera Selatan wilayah 1, Lampung sampai Jawa Tengah wilayah 2, Jawa Tengah sampai Bali wilayah 3, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTT dan sebagainya sampai Papua. Ya, jadi setiap ada misalnya ada kasus di daerah mana, ya kita cari orang-orang yang memang bertanggung jawab di provinsi tersebut gitu. Ada ya pengelolanya per wilayah itu iya, ya. Sekarang kan cuma pakai handphone doang sih. Iya, udah gampang ya. Jadi misalnya ada mualaf-mualaf yang butuh bantuan kita di daerah yang tidak terjangkau oleh kita minta tolong perpanjangan tangan kita, teman-teman kita yang di wilayah lain. Gitu. Masya Allah. Itu juga beberapa kali terjadi. Iya. Beberapa kali juga terjadi. Masya Allah. Tadi virtual religious journey juga sudah disampaikan. Ada deep terapi sama Teh Garlica itu nanti ya, belajar apa ya, menilai atau tahu diri sendiri itu seperti apa. Itu ada nanti itu di hari Jumat ya. Enggak tuh Sobat Harmoni yang pengen itu nanti abis Jumatan. Abis Jumatan. Iya. Oke, berarti hari pertama pas Jumatannya di situ ya? Iya, Jumatannya tuh alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Imam? Jangan. Saya bukan imam. Saya imam cukup di rumah. Saya imam cukup di rumah aja. Oh gitu ya. Mengimami istri saja dulu ya, imami umat. Masya Allah. Lalu bedah buku tadi dan peluncurannya ya. Lalu ada muhasabah juga bersama pemateri-pemateri hebat tadi seperti Kodo disampaikan. Ada Masya Allah Bunda kita Mama Dede, Dr. Aisyah Dahlan dan Ustadz Fatih Karim. Dan juga nanti bicara tentang perjalanan dari Pesulap Merah dan juga Bunda Tere juga. Nanti ya dari guru-guru kita, dari teman-teman kita yang akan tampil di panggung itu semuanya nyambung. Nyambungnya dalam arti semuanya kan kembali ke satu benang merah yang kita sebut dengan fitrah ini. Ya, saya sebutlah Dr. Aisyah Dahlan ngomongin kalbu fitrah. Ya, Ustadz Fatih Karim kembali ke Quran fitrah. Ujung-ujungnya. Ya kan? Mama Dede dengan nasihat-nasihatnya juga pasti kembali ke fitrah. Ustazah Tere juga pasti ngomongin fitrah. Pesulap Merah dengan tauhid yang kuat juga insya Allah kembalinya ke fitrah. Semua ke fitrah. Bahkan tadi kalau deep terapi juga pasti ujung-ujungnya kembali ke fitrah. Mengenal diri sendiri. Jadi semuanya ada urusannya dengan fitrah. Makanya kita sebut ini festival fitrah. Iya, karena dari berbagai cara ya, dan ujung-ujungnya benar ya, back to zero lagi ya. Back to zero. Kembali lagi ke Allah lagi. Zero bukan berarti nol, kosong atau tidak ada apa-apanya. Itu justru itu akan menjadi langkah kita selanjutnya ya, kok ya. Oh, Masya Allah. Untuk tiket, aduh, Masya Allah. Apa sih mesti bayar ini? Ini tiketnya paket harian dan paket 2 hari. Tentunya berbeda. Sponsornya siapa aja sih kok? Bocoran. Sponsor malah saya nggak hafal ya, Teh Ireng yang lebih hafal. Waduh, aku ya. Pokoknya ini acara dibuat oleh umat Islam untuk umat Islam. Udah gitu aja. Iya ya. Ya, nanti bisa dilihat di videotron yang ada di belakang panggung siapa saja sponsor kita. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak ya kok ya, sudah support acara kegiatan Fitrah Fest Back to Zero ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan untuk acara nanti kembaliannya dari Allah banyak banget, berkahnya, rezekinya, mungkin profitnya juga ya, karena yang kita tahu berusaha atau beramalah pun tidak hanya melulu untuk memperkaya diri ya, tapi insya Allah ada berbagi lagi dengan yang lainnya. Kita tidak memikirkan untung rugi dalam acara ini. Kita hanya memikirkan untung. Untung dalam arti tidak harus berbentuk uang, tapi untungnya adalah apa? Orang-orang yang datang mendapat untung dan mendapat manfaat, insya Allah minimal dalam hal rohani mereka. Insya Allah cuma itu aja. Untuk orang-orang yang tidak datang dengan nanti menonton acara kita dan segala macam, insya Allah juga mereka mendapat untung dan manfaat ketika mereka sadar untuk kembali ke fitrahnya. Itu aja. Betul. Jadi mau nombok pun kita nggak ada masalah. Masya Allah. Serius? Udah ikhlas nih? Ikhlas. Ikhlas. Justru kita ikhlas kenapa? Lillahi ta'ala. Iya, betul. Kita hanya berharap acara ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala supaya kita semuanya bisa kembali ke fitrah dan stay
at our fitrah. Gitu. Iya, bukan saya at home ya. Iya. Stay our fitrah. Ya. Iya. Aduh, masya Allah kalau bicara fitrah, aduh nggak pernah ada habisnya. Jadi tolong nanti sahabat Harmoni sekali lagi kita akan ketemu di Pizet Square Mall tentunya ya. Sebelah Hotel Horizon. Siapa yang sudah tahu? Tentunya pasti sudah tahu Hotel Horizon. Itu sebelahnya ada salah satu mall lama sebetulnya. Oh, mall lama ya? Iya. Oke. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya Fitrah Fest ini Pizet Mall terangkat kembali ya. Nah, kan nanti Masya kita Allah. lihat kan tingkat apa istilahnya, tingkat ketertarikan masyarakat bagaimana. Iya. Kalau memang nanti insya Allah penuh, kita akan cari gedung lagi yang lebih besar Amin, lagi amin. nanti di kota lain. Iya. Nggak di Bandung terus loh. Iya betul, Fitrah Oh. Fest. Aduh, Yang lalu ini- udah ada yang minta. Kota Waduh. sini dong, kota sini dong, kota sini Oh, dong. boleh. Yang Ayo. satu perdana aja belum. Gitu. Boleh setelah perdana ini. Insya Allah. Ireng ikut juga. Oh. Insya Allah ikut dong. Kan? Oh. Orang ini kok enteng, kok gampang dibawa kemana-mana. Masuk koper juga udah. Masuk koper bisa kan? Masih bisa ya. Ini apa? Iya. Masih masuk lah ya. Bagasi. Iya. Makannya juga dikit kok, tenang aja. Wis, jangan keras-keras. Oh jangan keras. Ya, Nanti orang nggak mau ngasih lagi. Aduh, masya Allah. Jadi sahabat kalau Harmoni. disandingin sama kucing makan bareng sama makanannya. Sip, jangan dibuka itu. Jangan dibuka, Cukup ya. kodok yang tahu. Iya. Aduh, masya Allah, Alhamdulillah. sahabat Harmoni, alhamdulillah ya. Hari ini ketemu Kodondi, nanti 13-14 tetap harus datang. Himbauan Ireng tetap, ayo kita ketemu sama-sama. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah yang banyak untuk kita semua pada saat kita hadir di Fitrah Fest ini. Aduh, kalau nuansanya, masya Allah ya. Tapi Insya kita Allah. berdoa tidak ada hujan, kalaupun hujan jadi keberkahan juga Iya. untuk kita semua ya, masya Iya. Allah. Sahabat Harmoni, alhamdulillah. Tadi bentar dulu, Hah? tiket gimana tiket? Nggak Tiket? ada ini nih, nggak potongan harga. Tetap aja segitu. Tiket masuk maksudnya? Iya, tiket masuk. Tiket masuk yang reguler kan satu tiket 100.000 Iya, ya? per hari. 100.000 per hari ya? Iya, betul. Ada yang VIP juga ya? Ada VIP. Berapa? 200.000? 200.000. Tapi kalau misalkan dapet 2 hari langsung itu semua merchandise-nya alhamdulillah. Oh, dapat merchandise goodie lebih. bag-nya. Oke. Iya, kalau itu kan hanya spinner kit apa segala macam. Alhamdulillah itu pun sama kok pemberian dari teman-teman kita yang selalu Alhamdulillah. support Fitrah Fest, alhamdulillah. 100.000 sekarang kalau makan dapat apa teh? Wah, bakso 4 mangkok bisa. Cuman 4 mangkok ya? 4 mangkok ya. Kalau itu mah udah semua Ya, kalau buat jajan ya. Iya. Tapi kalau buat ke Fitrah Fest, manfaatnya jauh lebih banyak ya. Betul. Insya Allah ya. Bukan bakso. Bukan bakso doang. Bukan bakso aja, ada yang lain Iya. yang bisa dibawa pulang. Ruhnya kita Iya. terisi bukan hanya dengan bakso, tapi masya Allah dengan Iya. ilmu nanti ya. Mudah-mudahan itu ngena banget dan membuat kita menjadi istiqomah kalau kita punya Allah. Iya, nggak rugi lah kalau Betul. buat ngedengerin Dokter Aisyah Dahlan, Iya. Sofa Tikari, Mama Dede, Ustazah Tere, Pesulap Merah, nggak rugi lah. Termasuk kalau dia juga. Ya. Tidak akan rugi. Ya. Saya juga masya Satu Allah. lagi. Ya, gimana? Nanti insya Allah akan ada juga mualaf yang mungkin satu panggung sama saya. Oh, masya Allah. Ini lucu nih ceritanya nih. Gimana, ya. gimana? Mualaf ini dia waktu itu lagi mabok, Wah. belum Islam ya. boleh, Waktu itu dia boleh. belum Muslim, Ya. lagi mabok, nonton YouTube, nonton video saya, lagi mabok bisa mikir. Alhamdulillah setelah sekian lama akhirnya dia masuk Islam. Tapi waktu mau masuk Islam karena dia nggak tahu harus kemana, dia harus bayar 2.500.000 Harus bayar. untuk bersyahadat. Ya, bayangin, Oh. pernah dengar nggak begitu? Baru dengar kali ini harus sahadat. 2.500.000. Ini mualafnya dia juga dari etnis Tionghoa ya, orang Chinese, Iya. orang Hokkien pula. Jadi kalau kita kan biasalah ngomong lah goban, ceban, cepeceng, Iya. udah tahu kan ya? Iya, Itu tahu. sebenarnya bahasa Hokkien. Jadi saya sebut dia mualaf no tiaopoa. Iya. Apa tuh? 2,5 juta. Mualaf 2,5 juta. Karena dia waktu bersyahadat harus bayar segitu. Tapi bukan di tempat Kodoni kan? Bukan Belum. di tempat lain karena dia nggak tahu harus kemana gitu. Nah ketika dia tanya orang yang mungkin bukan yayasan mualaf center, dia dimintai untuk bayar segitu. Nah ini kan Aduh. sangat memprihatinkan lah ya. Iya. Padahal orang datang ke tempat saya mau bersyahadat malah saya kasih zakat, bukan Nah, bayar, Masya saya kasih Allah. sarung, saya kasih buku, macam-macam. Oh, Dia iya. pulang nggak tangan kosong gitu. Malah kita kasih zakat. Kenapa? Karena mu'alaf itu adalah salah satu dari 8 asnaf yang berhak atas zakat. Betul. Bukan malah bayar gitu. Jadi
Jadi ini syahadatnya 2 kali nih Nah, ceritanya. jadi ceritanya si mualaf ini dia setelah bersahadat bayar 2.500.000, akhirnya baru dia nemu mualaf center. Nah, dia bersahadat di tempat mualaf center tersebut gitu. Iya. Baru saya ketemu dia ngobrol. Walah. Itu uangnya- Nah, besok mau saya datengin, namanya David. Oh alah. Ya, matanya sipit banget. Kalau dia lagi ketawa kita ngumpet dia nggak bakal tahu. Oh gitu ya. Ya kita semua sharing ya. Iya, Kita betul. semua sharing supaya apa? Supaya iman kita lebih kuat, akidah kita lebih kuat. Nah, Gitu. iya itu sebetulnya. Kembali lagi tetap Ya. ke akidah. Jangan lupa ada hati, Ya. segumpal hati itu Allah cuma lihat itu, tidak lihat dari coveran kita ya, Ko ya. Oh, Masya Allah. Karena kalau kita selalu ingat fitrah kita, insya Allah itulah jalan kita menuju jannah. Nah, iya. Gitu. Amin, amin. Kalau kita lupa dengan fitrah, waduh, itu bahaya banget. Serasa itu. jauh ya, Iya. surganya nggak kedetek, Iya. jangankan untuk pengen ke sana, kedetek pun tidak ya. Oh, Masya Allah, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Aduh, Ya, nanti udah nggak sabar nih 2 hari lagi nih. Ini 13, 14, aduh, 2 hari lagi, 2 hari lagi. Ya. Ya, 2 hari lagi ya, sekarang iya, tanggal? tanggal 12. 11, oh iya. 11. 2 hari lagi 2 ya? hari lagi. Tuh, 2 hari lagi. Tapi tetap kalau Teh Ireng bocoran tiket diskon belum ada Buka katanya. fitrahfest.id. Iya. Ya, fitrahfest.id. Nggak ada dot empengnya. Iya, nggak ada dompet, Ya, bukan dompet. fitrahfest.id, beli tiket di situ. Iya. Atau kalau mau langsung beli tiket on the spot juga bisa. Bisa di Boleh. on the spot bisa ya, jadi Ya. tidak ya tuh makanya. Diskon mungkin nggak ada, tapi merchandise kita tambahin. Oh, Masya Nah, Allah. yang beli Alhamdulillah. tiket sekaligus untuk 2 hari. Oh iya betul yang 2 hari Ya. itu. Ayo cepetan Ya. sahabat harmoni datang nanti. Kau Doni mau kasih merchandise banyak. Apalagi kalau yang mau login ya. Nah, mau login Karena boleh. TV Harmoni tidak hanya Ya. untuk kalangan muslim saja, Ya. TV Harmoni untuk seluruh. Ya, Pon- jangan lupa juga bukunya. Nah, oh iya bukunya. Bukunya judulnya Bible Expose. Bible Expose. Dan buku ini baru volume 1. Nanti akan ada volume-volume berikutnya. Volume 1 ini aja udah 200 halaman sekian. Jadi insya Allah nanti ada volume 2, volume 3 dan seterusnya. Kalau untuk setelah acara Fitrah Fest, buku itu harga normalnya Rp125.000. Untuk khusus acara Fitrah Fest ini ada 2 hadiah atau 2 bonus. Waduh. Yang pertama diskon selama acara. Selama Jadi acara. buku harganya di diskon jadi 100.000 saja. Yang kedua, yang beli buku pada saat acara Fitrah Fest dapat beasiswa program S1. Waduh, Masya Allah, Masya Ya. Allah. Dari mana? Dari MBC University. Waduh, Nah. MBC University di mana tuh? Ada di Sawangan, di Jabodetabek. Jabodetabek ya. Jabodetabek, ya. Bandung nggak bisa dong ya? Bandung belum. Mudah-mudahan cepat Saya beli lanjut ke 5. Bandung. Jadi gimana Bandung? Ya, nggak jadi bisa? kalau yang beli buku Iya. dapat diskon jadi 100.000, yang kedua dapat beasiswa. Oh. Kalau dia nggak bisa, bukan dia yang mau pakai, bisa ke saudaranya, Oh, bisa, ke bisa. temennya, kemana yang mau silakan. Waduh, dengan bukti pembelian Iya. itu buku itu, Iya. Masya Allah. Aduh, sahabat Harmoni. Tanpa interview. Wah, Nah, tanpa interview. iya. Waduh. Kalau yang Langsung nggak beli masuk. buku interview, tapi kalau yang beli buku tanpa interview. MBC Iya. University. Tuh, mangga sok sobat Harmoni beli buku bisa kuliah gratis tuh. S1 loh. S1 juga. Aduh, Masya Allah. Apalagi ada lagi umroh gitu. Oh, belum ya? Umroh belum. Belum Nanti ya? insya Allah di Fitrah Fest yang berikutnya. Amin, Ya, insya Allah ya. Semoga ya. Aduh, Masya Kalau sponsor Allah. banyak. Ya, amin. Ini juga sudah banyak ya, alhamdulillah. Nambah lagi ya sponsornya. Tetap Ya. harus ada sponsor ya. Ya. Aduh, Masya Allah. Tuh, Sobat Harmoni, tiket udah ditambahin lagi dengan beberapa merchandise. Apalagi kalau yang full VIP 2 hari itu dapatnya banyak banget ya. Yang beli buku tadi saya lupa lagi. Yang beli buku hari 13 dan 14 September itu nanti selain dapat diskon, selain dapat beasiswa, foto bareng saya. Oh. Sama saya Masya tanda tangan Allah. bukunya. Bukunya ditandatangan. Iya. Ah, iya. Asik. Ya. Aduh, Sama saya- foto bareng. Foto bareng, iya. Ada foto booth ya dong ya nanti? Ada dong, Aduh. ada dong. Kalau dengan pemateri lain sama juga bisa. Eh, Khusus mungkin ini nanti dengan Koh Doni bagaimana aja. nanti diatur di tempat Iya. lah. Oh, Masya ya. Allah. Ayo, sekarang siapa yang cepet-cepetan daftar? Oh, ini lumayan udah banyak sih ya, Mas. Iya. Iya, pesertanya, Mas. Yuk, Sobat Harmoni, ayo datang besok
hari Jumat Hmm. dan hari Sabtu, luangkan waktu, karena kalau kita tidak pernah meluangkan waktu untuk hal-hal yang baik, itu kita nggak akan pernah tahu, nggak akan pernah bisa, harus dipaksakan dulu ya biasanya. Kalau untuk kebaikan biasanya untuk dipaksakan, tapi Teiring bukan maksa juga, justru menghimbau dan mengajak, karena kapan lagi bisa Kalau nggak jadi datang langsung. kebangetan. Gitu. Kebangetan. Soalnya saya udah jauh dari Cibubur ke sini. Waduh, kesannya ya. Udah maksa Baru Bandung ya. Baru Bandung ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kodondi, terima kasih informasi untuk Fitrah Fest-nya. Mudah-mudahan acaranya sukses, berjalan lancar, dan yang login tambah banyak. Orang mulai paham kenapa harus kembali ke Allah. Gitu ya. Nih Kodondi nanti yang jelasin banyak di sana ya. Masya Allah. Alhamdulillah, sahabat Harmoni, event kita di Fitrah Fest Back to Zero bersama Kodondi. Pengennya ngobrol lama, pengennya ngobrol apalagi, karena banyak yang bisa kita kupas, kita gali dari Kodondi ini. Tapi kalau di sini nanti nggak ada yang datang di Fitrah Fest-nya. Mending nanti kita kupas bareng-bareng di Fitrah Fest, tetap tanggal 13 dan 14 September 2024 di Piset Mall, tepatnya di sebelah Hotel Horizon. Selain ada Kodondi, Dr. Aisyah Dahlan, lalu Ustadz Fatih Karim, Mama Dede, ada juga Teh Lina Budiarti, ada Teh Hani Ensa, dan Teh ada Ustazah Tere. Ya, Ustazah Tere. Jangan lupa ada Senada. Oh iya, Senada juga nanti kita akan dihibur. Sama satu lagi lupa saya, mohon maaf nih, anak muda berbakat, Billy Joe Afan itu Masya Allah. Yuk kita jadi tidak hanya membahas tentang tentang keakidahan, tapi kita juga akan dihibur oleh beberapa teman-teman kita, influencer hebat yang tentunya alhamdulillah sudah bersedia hadir di Fitrah Fest 2024. Jadi kalau kita selama setiap hari hari-hari kita cari makanan yang sehat, yang menyehatkan, kali ini kita cari hiburan yang bermanfaat. Gitu, betul, hiburan dan juga kajian yang bermanfaat. Dapat berkah juga. Langkahnya aja sudah berguguran dosa-dosa. Pokoknya kalau orang bermajelis ilmu tuh udah pasti dapat pahala. Banyak banget ya. Waduh, Masya Allah. Oke. Sahabat Harmoni, demikian event kita di TV Harmoni bersama Kodondi. Kodondi, terima kasih. Sama-sama, Teh. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di event-event selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu pantengin YouTube-nya TV Harmoni, Facebook-nya juga, Instagram-nya juga, dan subscribe, like, dan komen sangat kita nantikan. Oke, sahabat Harmoni, untuk Senyum Keluarga Indonesia, Teh Ireng dan juga Kodondi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.